Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hal baik apa yang bisa kita dapatkan dan bacaan hari ini? Tapi saya ingetin lagi buat teman-teman baru. Bacaan ini mungkin nggak akan tersalut ke semua orang ya, dan mungkin tentu saja akan selalu ada variabel di mana kamu akan tahu dengan ciri-ciri yang disebutin di kartu ini. Jadi misalnya nih, kalau misalnya di sini aku ngomongin tentang seseorang yang mungkin akan kembali dan kamu nggak pengen kembali, ya tentu aja baca ini bukan buat kamu. Atau misalnya kamu mungkin berpisah dengan seseorang yang memang nggak ditakdirkan buat kamu dan kamu ngerasa kayak udah nggak ada jalan, atau mungkin merasa ya udah gitu. Artinya kalau misalnya saya bacaan yang sebaliknya, berarti bacaan ini bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya saya ngomongin yang dimana kalian akan berpisah dan akan kembali, tapi kamu ngarepin kembali, sama aja kebalikannya, berarti bukan bacaan kamu. Dan buat teman-teman, jangan lupa memakai headset, karena mungkin ada orang yang mungkin kurang berusaha untuk menyesuaikan sesuatu yang seharusnya dia bisa menyesuaikan ya. Karena setiap orang selalu ada gaya tersendiri dan nggak semua orang itu ngomongnya kenceng. Dan oke, mari kita mulai. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa energi itu sesuatu yang fluid, sesuatu yang nggak bisa dipalsukan. Itu energi nggak selalu tentang secara fisik ya. Kadang-kadang bahkan mungkin teman-teman memakai akun palsu atau memakai topeng berlapis-lapis pun, ketika kamu mengetik sesuatu memakai akun itu, energinya akan bocor ya teman-teman. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa ditutup-tutupi, sekalipun mungkin teman-teman ngerasa oh itu akan selalu aman. Enggak, energi akan selalu mengikuti sesuatu yang ditinggalkan. Jadi kalau teman-teman meninggalkan sebuah tulisan, frase atau apapun, sekalipun teman-teman memakai apapun, itu tetap bisa kedetek, apalagi memakai oracle readingnya. Cuman ngingetin doang. Jadi kadang-kadang kan kita selalu merasa aman kalau berpura-pura atau segala macam. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Sebenarnya sesuatu bukan yang penting. Oke, kita coba cek energi apa yang akan muncul di kartu ini ya teman-teman. Tumben saya memakai tarot ya. Biasanya selalu memakai oracle dulu. Ini mungkin pakai 7 kartu aja kali ya. 7 kartu deh, oke. Ini tentang siapa ya? Seorang yang dan seorang. Kenapa yang muncul ini lagi teman-teman? Ini adalah pola yang sama, mirip kayak biasanya, dimana sepertinya lebih ke no konteks ya, dua orang yang sedang berpisah, atau dua orang enggak, ini benar-benar berpisah, bukan orang yang bertengkar atau perang dingin. Karena ini disebutkan ada dua orang yang mengalami separation. Ini separation, dua orang yang sudah nggak lagi bersama, apalagi juga ada lover. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang no contact separation, artinya dua orang yang udah nggak ada kabar dan sudah berpisah ya, tapi sebenarnya mereka adalah the lovers, masih memiliki ikatan batin. Itu kan sebenarnya entah dua orang ini udah berpasangan atau udah berkeluarga atau udah menikah tapi bercerai gitu, tapi masih terhubung secara energi ya, atau mungkin masih dalam tahap dulu itu mereka mungkin dekat tapi mereka belum sempat jadian gitu, jadi nggak bisa dibilang berpisah banget ya atau berpisah putus, tapi mereka mungkin waktu itu belum punya status yang jelas. Kemudian salah satu mungkin memutuskan untuk pergi, atau mungkin entah menikah atau punya pacar yang lain atau segala macam, tapi ini masih terhubung ya secara energi ya. Jadi teman-teman yang merasa kamu ada di posisi ini, mungkin ini bacaan tentang kamu. Ini tentang seseorang yang punya energi di mana excitement itu atau ketertarikan itu dimulai di awal. Ini mungkin seseorang yang touch off, kan biasanya orang yang kayak love bombing, orang yang di awal tuh kayak menggebu-gebu banget, tapi entah kenapa di sini dia kayak semacam meng-cut off gitu aja gitu. Nah, ini kayak apa ya? Ini adalah energi di mana dua orang bertemu lalu berpisah secara tiba-tiba sepertinya. Ini tentang seseorang yang
merasa ya udah kalau nggak mau sama aku masih bisa nyari yang lain, kayak semacam itu energi dimana dia bisa meng-out of begitu saja teman-teman. Ini bacaan sih. Maaf ya, ada adzan, kita break dulu bentar, tunggu bentar ya. Selamat datang kembali. Maaf tadi ada adzan, jadi saya break dulu biar nggak berisik ya. Tadi sampai mana ya? Oke. Ini tentang seseorang yang sepertinya mereka memang benar berpisah karena suatu hal, karena suatu alasan, karena mereka memang ditakdirkan untuk melalui proses ini. Proses dimana seseorang itu suatu sama lain berpisah setelah mereka bertemu, dan itu membuat salah satu orang itu menjadi sangat frustrasi. Kenapa aku melakukan hal ini? Dalam artian ini energi love bombing ya. Ini energi love bombing dimana seseorang mungkin membuat orang lain tuh ditinggalkan begitu aja sih. Dan ini juga mungkin kalau kamu ada di posisi yang ditinggalkan, mungkin juga akan jadi orang yang frustrasi, orang yang merasa kayak terabaikan, merasa salahku tuh apa gitu ya sih, salahku tuh apa ya sih. Tapi ini mungkin buat teman-teman yang ngalamin saat ini sekarang ada dalam proses dimana kamu sudah nggak ingin merasakan hal ini ya, karena ini mungkin sudah berlalu begitu lama. 269 akan relevan dengan kartu ini. Jadi sesuatu yang terjadi antara Februari, Juni dan September ya. Entah itu di bulan-bulan itu ada yang ngedate di bulan Februari atau mungkin di Juni atau September, dan mungkin juga di bulan itu ada yang ulang tahun, atau mereka mulai memudar atau berpisah, atau mungkin salah satu udah punya cowok atau cewek lain atau pasangan lain di bulan itu ya teman-teman. Jadi kamu akan tahu bacaan buat kamu atau bukan. Dan posisinya mereka memang punya soulmate energi yang sangat kuat. Sesuatu yang berhubungan dengan Cancer dan Gemini itu akan lebih relevan di sini ya, entah kamu atau dia. Dan ini ada zodiak api dan zodiak udara. Ini zodiak Gemini juga udara sih. Jadi Aries, Sagittarius, Leo, dan Gemini, Aquarius, dan Libra itu akan relevan di sini. Selain Cancer sama Gemini, Cancer. Kita nambah lagi beberapa kartu untuk melihat variabel apa yang muncul di sini supaya kita nggak salah baca ya, karena cuman 3 kartu tuh nggak akan ini ya, karena itu terlalu bias untuk banyak orang yang kita ambil energinya. Dan seseorang yang berpisah ini merasa bahwa ini di bawah juga ada kartu itu dimana kayak ini energi muda banget ya. Entah kamu atau dia sama-sama muda, atau salah satu di antara kan muda, dimana ini sangat menggebu-gebu, tapi juga apa ya, ini tuh kayak ibarat kayak ya udah, aku masih punya yang lain, aku masih bisa dapetin yang lebih bagus, aku masih bisa jalan sama ini kayak itu. Tapi di awal mungkin love bombing, kayak ayo kita ketemuan, ayo kita ini, aku kangen banget sama kapan kita bisa ketemu, bla bla segala macam. Tapi gitu tiba-tiba boom bilang gitu. Karena orang ini digambarkan di masa lalu, orang ini nggak terlalu berinvest dalam hubungan ini sebagai Page of Pentacle. Ini kayak Pentacle itu selalu tentang kestabilan hubungan ya. Jadi ini tentang seseorang yang masih pengen coba menjalin suatu hubungan, tapi dia nggak tahu caranya, atau dia memang apa ya, memang nggak terlalu niat aja gitu. Jadi ketika salah satu orang tuh pengen seriusin hubungan itu, tiba-tiba dia mundur gitu aja, karena dia merasa kayak ih ribet banget sih jadi orang, atau merasa aku pengen bebas dulu atau gitu. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang disesali di kemudian hari dengan orang ini, karena dia udah mengalami hal-hal tersebut, sebab apa ya, kayak semacam keegoisan dia untuk melakukan itu. Dan ini pasti membuat salah satu pihak, mungkin kamu yang jadi korban atau jangan kamu pelakunya, menjadi sangat frustrasi, sangat marah juga iya. Dan ini menjadi sesuatu yang disesalin di kemudian hari. Kenapa ya gue ngelakuin itu ke seseorang gitu. Oke, ini zodiak apa? Scorpio. Ini zodiak air. Cancer, Scorpio. Zodiak api itu Aries, Sagittarius, Leo, dan Gemini, Libra, dan Aquarius.
Tapi sebenarnya nggak semua itu, saya jarang memakai zodiak. Sebab kenapa? Dan zodiak itu ada sun, moon, dan rising. Sudah saya jelasin sebetulnya sekilas, di mana sun, moon, dan rising itu satu orang bisa sunnya mungkin zodiaknya Scorpio, moonnya tapi ternyata moonnya mungkin Cancer atau mungkin malah Taurus atau sama aja, dan risingnya apa gitu, kayak Capricorn misalnya gitu. Jadi kayak ibaratnya orang ngomongin zodiak itu juga kayak ngomongin orang lahir hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, tapi satunya tuh mungkin Sabtu Kliwon, satunya mungkin Sabtu Wage gitu, kayak semacam itu, atau Kamis Kamis Pahing, satunya Kamis Pon, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mau berpatok pada zodiak satu, karena terlalu banyak variabel. Jadi teman-teman nggak boleh selalu berpatok dalam satu zodiak aja, karena teman-teman harus ngecek sun. Ini kenapa reverse ya? Iya bener, ini bener reverse banget. Mereka harusnya bersama, tapi kenapa mereka berpisah ya? Ini tapi kita akan memakai itu. Sekarang kita memakai kartu oracle. Kita memakai oracle supaya teman-teman lebih puas dengan hasil. Tapi di sini orang ini mungkin menyesal itu ya. Five of Cup reverse itu selalu mencerminkan tentang seseorang yang ingin kembali pada orang yang ditinggalkan, atau sesuatu yang udah dulu yang nggak sesuai harapan dan dilepas gitu aja, dia ingin menjalin kembali gitu. Ini pasti terjadi sama orang yang sudah meninggalkan, karena dia merasa aku masih bisa dapetin cowok atau cewek yang lebih bagus lagi dari kamu, sehingga meng-cut off gitu aja teman-teman. Itu oke. Ya, the moons itu menggambarkan keinginan, kerinduan, rasa ingin memiliki, dan ini juga bisa merepresentasikan tentang rasa ingin menghubungi. Jadi ini dua orang yang mereka berpisah, yang satu meninggalkan seorang, dan yang meninggalkan itu ini dia ada kebingungan, ada brand. Tapi yang ini ingin kembali atau ingin menghubungi ini, tapi nggak tahu caranya, karena dia sangat pusing sekali. Dia nggak tahu caranya gimana bisa memperbaiki hubungan ini. Ini saya ingetin sekali lagi, karena ini topiknya adalah no contact separation, dua orang yang berpisah tanpa kabar, karena mereka masih punya ikatan emosional ya. Ikatan emosional masih sangat kuat loh teman-teman. Mungkin mereka udah berpisah cukup lama, tapi salah satu udah merasa bahwa dia tuh ingin kembali gitu. Tapi nggak tahu caranya, karena dia pusing banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa cerita ini bukan buat kamu jangan ngomong kayak bodo amat lah, aku nggak mau balik lagi. Itu cuman pertanda kamu nggak ada dalam bacaan ini. Jadi jangan memaksakan egomu atau emosimu itu berlarut pada sesuatu yang speknya bukan ada di kamu, seperti itu. Jadi kita harus sambil saling mengingatkan ya teman-teman, bacaan ini speknya udah jelas, seperti itu. Aku nggak akan ngulangin lagi. Aku akan berusaha supaya teman-teman tahu wah ini bukan buat kamu. Tapi kalau buat kamu yang ngerasa di ghosting, katakan baru jadian atau baru deket tapi tiba-tiba berpisah gitu aja dan nggak ada kabar, karena orang ini meng-cut off kamu dan membuat kamu frustasi, dan mungkin di antara teman-teman sempat kayak susah tidur beberapa bulan ini, minggu ini atau apa, dan kamu berusaha pengen melupakan itu. Kartu ini kartu ini buat kamu. Jatuh. Kenapa ada kartu ini? Ini sesuatu yang disesali di kemudian hari. Nggak bener, itu sebenarnya mirip ya, cuman bedanya satu nunduk ke bawah, satu nunduk ke atas gitu. Ini di sini dimana dia ingin menjalin hubungan lagi dengan orang yang ditinggalkan, tapi di sini kartu ini selalu merepresentasikan seseorang yang merasa dirinya itu rendah, itu merasa dirinya itu I'm not good enough. Sebenarnya tadi saya ada kayak kartu globular atau kartu dimana orang ini tuh whole packet, sehingga
akan cocok dengan ini. Yang satu mungkin muda, energi muda, ini energi yang tua yang ditinggalkan, dan dia merasa kayak apa ya, bukan udah nggak suci lagi ya, kenapa aku jadi ngomong kayak gitu. Orang ini merasa bahwa dirinya udah kotor atau merasa sangat bersalah karena ini sesuatu yang sudah diituin gitu. Dan ini adalah energi di mana seseorang itu pengen jalin suatu hal, tapi waktu itu dia merasa nggak sanggup. Entah dia mungkin kesulitan dalam keuangan, atau mungkin mentalnya belum siap, atau dia mungkin masih labil ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang disesalin ketika dia semakin lama, dia semakin dewasa ya, berproses ya. Itu membuat dia frustrasi. Terus terang dia juga frustasi teman-teman, jadi bukan kamu aja yang frustrasi. Aku taruh di bawah. Oh enggak, aku taruh di atasnya. Enggak ada, bener di sini. Kenapa aku turunin lagi? Aku taruh di sini. Ini menjadi sesuatu yang disalin di kemudian hari oleh seseorang yang meninggalkan seseorang yang sebenarnya harusnya dia sama itu. Tapi kebetulan ada kartu ini, artinya kemungkinan besar orang ini ingin menjalin sebuah hubungan. Ini Two of Cup energi, atau energi dimana nggak beda. Kalau ini Two of Cup tuh benar-benar ini ya, tapi dia lagi berpisah, tapi ini ingin bersatu lagi, unity atau union. Tapi karena mereka udah lagi berpisah, berarti reunion. Ini nggak selalu tentang seseorang yang udah berpacaran atau udah menikah ya teman-teman. Kayaknya orang ini masih, karena ada energi muda, berarti mereka waktu itu kemungkinan besar cerita tentang lebih ke orang-orang yang baru kenal atau dia baru deket aja tuh, belum berstatus ya, seperti itu. Lalu mereka berpisah, tapi di sini mereka pada akhirnya nanti akan reunion atau bertemu lagi. Artinya ini nggak bisa disebut mereka tuh mantan ya, karena dulu mungkin kamu dan dia tuh belum berjadian ya. Kalau buat kamu yang merasa belum jadian sama orang ini tapi baru deket, tapi tiba-tiba berpisah gitu aja, karena seorang mungkin udah punya pacar baru atau apapun itu kondisinya. Ini dia balik lagi, dia menginginkan kembali lagi. Ini sangat kuat banget ya kayaknya, karena energi penyesalan tinggi banget. Sekalipun dia merasa insecure, dia merasa kayak aku harus ngapain ya, kenapa aku ngulang lagi, aku harus ngapain. Apa yang bisa terjadi katanya? The Sun. The Sun. Ini ada the Moon. Ini bener, nggak, sebenarnya itu udah, sebenarnya dari sini udah ketahuan kalau ini soulmate energi tinggi, karena ada kartu The Lover sama kartu Two of Cup. Tapi udah ada Moon dan Sun, itu ada dua orang yang saling melengkapi teman-teman. Ini adalah bukti bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Itu adalah seperti bulan dan matahari. Ini yin yang energi, dimana satu mungkin bersikap agak dingin dan pasif, yang satunya tuh sangat hangat, sangat emosional, sangat ceria, dan mungkin banyak ngomong. Satunya mungkin dingin, kayak nggak tahu harus ngomong apa gitu. Dan kartu ini juga diwujudkan dalam kartu ini, Synchronium, dimana orang ini sangat keras kepala, pasti yang ini ya, yang memutuskan untuk pergi. Yang memutuskan untuk pergi itu dulu waktu itu sangat keras kepala, dan dia nggak tahu apa yang dia inginkan dalam hidup ya, dan dia mungkin punya kesulitan dalam ini biru ya, throat chakra. Jadi kemungkinan besar juga orang ini lebih sering mengalami simptom dalam pernafasan, entah mungkin batuk-batuk, peradangan, flu, radang tenggorokan, amandel, GERD, itu juga masuk dalam sini. Simptom yang sering dialami apalagi insomnia, dan mungkin juga pusing-pusing. Ini ciri-cirinya. Dan the Suns artinya orang ini pengen menghubungin, dan orang ini juga selain menghubungin, orang ini juga sebenarnya kalian mungkin dulu, sekalipun mungkin ada di antara teman-teman yang ngalamin itu, pas waktu kenalan atau jalan hubungan itu nggak terlalu intens ya, mungkin baru cuman berapa minggu atau sebulan 2 bulan gitu. Tapi ini sesuatu yang penuh dengan kenangan, sesuatu yang seolah tuh dia tuh ingin jaga selamanya, ingin selalu ya kenang gitu, sehingga itu menjadi sesuatu yang
sesuatu yang disesali kemudian hari. Kenapa kalian berpisah? Sorry, ini loh, sesuatu yang kenapa kalian tuh berpisah banget gitu. Kenapa ya? Itu sesuatu yang disesali di kemudian hari. Seperti itu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya juga kita harus ingat bahwa nggak ada, sebenarnya nggak ada istilahnya right person wrong time, tuh nggak terlalu tepat ya. Nggak ada istilahnya orang itu tepat waktunya salah, tapi semua orang tuh harus belajar, karena nggak ada yang namanya cerita yang benar-benar kayak indah. Justru itu selalu disalahartikan atau dijadikan sesuatu yang sangat keliru, di mana orang-orang selalu beranggapan bahwa hubungan yang sifatnya kayak soulmate energi itu kayak selalu indah, kayak satu seumuran ya, satu hobi kemana-mana segala macam, akur bla bla, selalu nanjak, nggak ada tanda sama kayak itu mereka tuh soulmate. Nggak seperti itu. Justru biasanya yang disebut soulmate energi itu biasanya akan bertemu, akan berpisah, selalu melalui banyak struggle. Bahkan mungkin salah satu akan berpasangan dengan orang lain karena salah satunya masih labil nih. Dan mungkin juga dipengaruhi oleh komunikasi. Jadi justru yang disebut soulmate biasanya lebih banyak banget tantangan, struggle. Mereka harus berani melalui itu gitu. Kalau salah satunya nyerah, ya udah nggak akan bersama gitu. Tapi salah satu, mereka berdua akan berproses. Yang satu dewasa sendirian, yang satu mungkin harus berproses dengan orang lain, tanda kutip ya. Maksudnya mungkin dia ninggalin ini dulu nih, harus cari sini, tapi dia akhirnya nyesel atau mungkin belajar bahwa oh iya ternyata gue nggak harus lompat-lompat hubungan ke orang lain, tapi gue harus berani mengambil keputusan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Makanya kita nggak akan bisa menyalahkan satu orang dan membenarkan yang lain, karena semua orang itu berproses. Jadi teman-teman kalau nganggap bahwa hubungan soulmate itu hubungan yang sangat indah, itu sesuatu yang mainstream yang teman-teman cuma sering dapatkan dalam sebuah novel atau cerita fiksi. Karena bagaimanapun juga soulmate biasanya akan mampu akan dengan sekuat tenaga melalui segala rintangan demi bisa bersama soulmate yang satunya. Seperti itu. Aku ke atas sedikit, kayaknya cocok untuk sini. Dan komunikasi menjadi sebuah dasar alasan kenapa hubungan itu waktu itu berakhir. Tapi di sini sebenarnya ini udah kata final ya. Ini sebenarnya mereka padanya akan bersatu lagi karena mereka emang soulmate. Ini ada kata unity. Mereka kan pada akhirnya akan menikah atau jadian suatu saat nanti. Dan ini melambangkan sebuah pengingat. Entah dia diingatkan dengan mimpi atau sebuah lagu. Dia ingat pas di jalan dia dengar suatu lagu, oh ini kan lagu tentang dirinya gitu, atau itu lagu tentang kamu berdua gitu, kayak semacam itu. Dan ini juga akan merepresentasikan tentang hubungan itu sempat memudar dan kalian berpisah, tapi seolah-olah kalian tahu dalam hati kalian sendiri bahwa kayak ada semacam kekuatan yang akan selalu mendorong kalian untuk bersatu lagi. Bahkan ketika orang itu berusaha melupakan dengan cara berpasangan dengan orang lain, karma akan menimpa kedua pasangan itu, pasangan karma. Jadi kayak pem gitu, dan mereka akan berantakan, dan pada akhirnya dia akan balik lagi ke sini. Itu sesuatu yang selalu ditakdirkan untuk dua orang yang memang harusnya bersama ya. Dan mungkin entah kamu percaya atau enggak, kadang-kadang leluhur orang itu dan leluhur kamu akan mendorong kalian untuk bersama dengan cara mungkin mengingatkan kalian berdua untuk sebuah mimpi, untuk kalian berdua bersatu lagi, semacam itu. Kita ambil kartu lagi, berapa lagi ya? 1, 2, 3, 4. Ini semacam bintang jatuh. Oke. Nah, ini ada 5 of cup energi bintang jatuh. Energi bintang jatuh itu dimana ya ini benar-benar no contact person, karena ada kartu ini seperti bintang jatuh. Jadi seseorang itu terlepas gitu aja gara-gara dia nggak fokus untuk menjaga hubungan itu gitu. Karena yang satu juga merasa sombong, kayak merasa aku masih bisa dapetin orang yang lebih bagus lagi dari kamu misalnya. Entah nggak dia ngomongin secara langsung ya, entah dia cuman bergumam ke diri sendiri. Tapi ini energi bintang jatuh, dimana ini sebuah kekeliruan. Orang ini menyadari itu bahwa dia udah melewatkan
hal baik karena dia terlalu terdistraksi sama banyak hal. Dan karena ini selalu menjadi penanda bahwa ini dia pusing karena orang ini takut ketika nanti menghubungin lagi, entah dia takut ditolak atau takut orang yang dia pengen hubungin lagi itu kayak ngomong kamu kemana aja, kamu pergi aja, bla bla segala macam. Dan ini juga selalu merepresentasikan tentang seseorang yang sangat overthinking banget gitu, sangat overthinking banget. Hey, kenapa aku di bawah ada kartu defend feminine ya. Jadi aku taruh di atas deh, udah pas berarti ya. Ternyata ada kartu defend feminine. Defend feminine itu menggambarkan orang yang ditinggalkan itu sebagai sosok yang dewasa, sosok yang pemaaf, penyayang, orang yang sangat hangat. Ini gender netral ya. Jadi kadang-kadang justru feminine energy justru si cowoknya, kadang cowoknya. Dan feminine energinya itu orang yang tipikal orang yang sangat bijaksana ya, sangat seseorang yang nggak bisa digantikan. Kalau ini tuh ibarat orang ini kalau dia ditaruh di satu ruangan, dia yang paling bersinar dan dia sangat berkesan. Dan orang ini adalah orang yang menurut orang yang meninggalkan itu ya, orang itu orang yang diantara mantannya orang yang dia tinggalin atau sempat dia ngedate, dia tuh yang paling berkesan, entah kenapa seperti itu. Makanya orang ini sangat pusing gimana untuk bisa kembali, dan hubungan ini akan membaik dengan sendirinya ketika mereka itu enggak maksudnya gini, orang yang meninggalkan hubungan ini sebenarnya dia dalam hatinya sadar bahwa ketika kalau dia berpasangan dengan orang lain itu progresnya menurun, misalnya kayak habis duit, habis ongkos, tenaga, pikiran kayak habis-habisan aja. Tapi kalau sama orang ini dia tahu dia akan dirawat, dia akan sangat dihargain, dia akan sangat dijunjung tinggi, dan karirnya akan menanjak pesat justru setelah dia berpasangan dengan orang ini. Tapi Tuhan semesta udah ngingetin, kalau kamu berpasangan dengan orang yang salah, karirmu akan jatuh, hidupmu berantakan, orang itu mungkin juga akan menselingkuhin kamu, baru segala macam. Dia tahu dalam hatinya seperti itu. Makanya kenapa mau nggak mau keinginannya untuk kembali ke orang ini tuh sangat kuat ya teman-teman pemirsa. Dan ini kebetulan ada kartu 16 29, ini berapa? Sorry. 28 akan relevan dengan 28, 29, 4, 6, 3, 4, 11, 9 lagi. Benar, berarti tetap sama ya. Algoritmanya tetap sama. Algoritma hubungan bacaan ini adalah seseorang yang berhubungan dengan bulan Februari, Maret, Juni, September, dan November akan relevan. Entah mungkin kamu kenalnya baru bulan November atau September, terus mungkin ada yang lahir di bulan Juni atau Mei atau Maret, dan mungkin ada yang ngedate di bulan Februari, mungkin Valentine depan. Ini hubungan yang terjadi udah di tahun kemarin kayaknya, terjadi di tahun kemarin atau tahun sebelumnya lagi, sehingga bacaan ini tercapai ya teman-teman. Terus apa yang bisa kita dapatkan? Oke, kita lihat dari sisi yang berlawanan. Apakah yang dipikirkan orang ini? Ini kayaknya nggak ada orang ketiga ya teman-teman. Kayaknya kamu nggak ngerasa di sini ada orang ketiga deh. Mungkin dia sibuk atau mungkin dia minder, terus dia menarik diri. Aku tahu ini tentang apa. Ini mungkin akan related dengan seorang, entah kamu yang ngalamin atau seseorang itu gini. Jadi dulu waktu kalian tuh lagi jalan atau ngedate, orang-orang di sekelilingnya akan bilang gitu, kamu ngapain pacaran, kamu mending kamu fokus sama
sama kuliahmu kalau orang itu kuliah, atau kamu harus fokus ke kerjaan, pacaran mah ntar aja, bla bla segala macem gitu. Dan dia percaya, dan itu membuat mereka itu, membuat dia tuh memutusin untuk berpisah aja, untuk kayak di tiba-tiba kayak break up gitu aja. Atau orang ini kayak digambarkan kayak apa ya, dikasih contoh, udah mending kamu jangan jalan sama orang itu, dia kan tua banget, mending sama ini yang lebih muda. Jadi dia ngikutin apa kata orang, dia jadi people pleaser ya, entah itu ngikutin omongan ortunya atau omongan temennya atau kakaknya atau siapapun itu, sehingga ketika itu terjadi dia tuh menyesali di kemudian hari ya. Itu membuat dia menyesali itu. Kenapa demikian? Ini akan berhubungan dengan, maaf ya, ini mungkin agak membanggakan luka lama orang tersebut. Itu waktu dia itu dengerin apa kata temannya atau siapapun itu, bahwa ya udah aku fokus kerja aja, nanti mah cinta mah mesti dicara atau duit, yang penting kita harus kumpulin duit sebanyak-banyak. Jadi mungkin pas ada acara keluarga, dia ngikutin ortunya atau paman, udah kamu kan libur nih, mending kamu kesini aja dulu, ngapain kamu, jangan pacaran dulu, mending fokus kerja, terus kalau ada senggang kamu. Jadi dia ngikut kesini. Terus mungkin pas ketika orang itu ada temennya gitu, ayo sini ngumpul-ngumpul bareng, udahlah pacaran mantap aja udah, misalnya kalian terjadi konflik nih, orang itu akan dikasih ngomong, udahlah tinggalin aja orang itu, mending kita happy ayo kita nonton, atau ayo kita pergi keluar kota, atau jalan-jalan deh, itu mah cinta mah kapan aja, masih banyak orang di luar sana lebih bagus. Dia selalu dapatin omongan seperti itu sampai suatu ketika dan ini juga tentang orang yang bilang dikasih omongan sama teman-teman kerjanya, sama senior gitu, ayo kalau lagi senggang ayo ikut aku, misalnya dia lagi bantu teman kerjanya, atau mungkin di keluarganya teman kerjanya itu lagi ada urusan apa sama keluarganya. Tapi suatu ketika semua urusan itu selesai, ortu atau paman bibinya yang biasa suruh ngajak kalau dia sedang, atau aduh kesini aja, dia lagi sibuk. Jadi pas dia lagi butuhin emotional support ya, misalnya dia merasa kesepian, dia merasa kayak sorry ya nggak bisa, aku lagi sama bini atau lagi itu, kalau ini nggak bisa kesini dulu, aku lagi pergi keluar kota, misalnya gitu satunya. Terus mungkin teman-teman juga bilang gitu ketika pas dia orang itu butuh emotional support ya, misalnya lagi sepi nih, ayo main ya gitu. Dia dapat omongan gini, sorry ya nggak bisa, aku sekarang lagi jalan sama, atau lagi nganter bini gue pergi kemana gitu, macam kayak semacam itu. Jadi orang ini ini agak ironis ya, orang ini selalu menjadi people pleasure. Teman-teman harus ingat, ketika seorang kata kamu selalu menyenangkan hati orang lain, ikut sana ikut sini, tapi giliran kamu butuh, orang-orang selalu ngomong, udahlah tinggalin aja itu, pacaran lu bisa nanti aja, kapan kamu bela segala macam. Tapi setelah kamu butuh orang itu atau orang itu butuh seorang itu, dia orang-orang yang biasa dia andalin untuk jadiin panutan tanda kutip, itu kayak ninggalin, kayak ngebiarin dia, sehingga kayak sibuk sendiri. Giliran dia sendiri butuh berpasangan, dia ngerasa udah nanti aja, pacaran mantap aja. Tapi giliran mereka sendiri berpacaran nih, dia kayak udah concern, kayak nggak butuh gitu, kayak sorry ya nggak bisa, aku masih jalan sama ini, sorry ya sama itu, atau kayak itu. Jadi sepertinya ada momen dimana ketika mungkin entah dia lebaran atau natalan, atau dia kumpul-kumpul, atau dia mungkin naik gaji, atau dia naik jabatan ya, atau sesuatu yang dia benar-benar happy banget ngatur gitu. Teman-teman yang dulu selalu ngasih saran yang buruk tuh akan nanya gitu, mana pacarnya, kok belum punya pacar, atau kok belum sampai sekarang kok udah belum nikah gitu. Dia mungkin dari situ dia mungkin merasa itu menjadi sesuatu yang dia sesalin. Dia akan merasa kayak, lah dulu kamu yang nyuruh aku buat putus, dan dulu kamu yang nyuruh aku buat fokus kerja aja, sekarang aku jomblo udah lama, nggak ada yang peduli kan, terus malah aku diajak-ajak misalnya gitu. Ini bayangan tentang orang ini ya. Orang ini sekarang kesepian loh, ini kayak nggak ada energi, orang ketiga banget. Orang ini sekarang kesepian karena dia terlalu ngikutin apa kata orang, ngikutin untuk supaya kalian putus aja atau pisah, atau mungkin ngikutin supaya dia ngedate sama kenalan yang dia kenal dari temennya, tapi yang dia ngedate itu mungkin nggak berhasil sama sekali, sehingga itu membuat dia sangat frustrasi. Teman-teman, ini akibat dari kalau kita selalu dengerin misalnya, udah kamu fokus kerja aja, nggak seperti itu. Karena
hidup tuh punya banyak aspek yang sebenarnya bisa berjalan beriringan ya teman-teman. Misalnya kamu ngelakuin A nih, misalnya kamu kerja ya kamu kerja yang benar, tapi di luar situ kamu harus bisa ngelepasin dirimu dari lingkungan pekerjaan, kamu menjalani suatu hubungan percintaan yang jangan melibatkan orang-orang di tempat kerja. Sama nih, kamu ngejalanin kerjaan iya, kamu jalan relationship iya, terus kamu mungkin punya teman juga, jangan sampai saling bentrok, jangan sampai saling mengganggu satu sama lain, karena nanti nanti kamu akan nyesel gitu, kamu akan nyesel. Sehingga ketika orang di kartu ini mungkin berpisah, udah melanjutkan seperti ini, dia berharap seandainya sekarang aku udah sukses itu aku bisa berbagi gitu. Misalnya dia punya duit sekarang, dulu waktu kalian bersama mungkin orangnya masih kere atau mungkin masih terlilit utang, sekarang punya duit gitu, tapi duit itu nggak terlalu berguna karena karena dia kesepian gitu. Jadi kayak ngajak temannya bilang, oh sorry aku lagi sama pacar atau sama istri atau sama suami. Jadi dia nggak bisa menjalani itu sendirian teman-teman. Itu ya nanas banget orang ini. Mampus kau. Kenapa gue jadi gitu? dan dan ini benar, orang ini sekarang dalam proses nih. Ini orang yang ada dalam fase ini merasa bahwa dirinya dia harus memaafkan dirinya sendiri karena melakukan banyak sekali kecerobohan, karena menjadi people pleaser ya, menjadi orang yang suka ngikutin apa saran orang, jadi nyenengin ini, disuruh kesini mau kesini, disuruh putus ya dia putus gitu. Dia merasa dia harus menyembuhkan diri sendiri dari hal-hal yang membuat dia terpisah, karena apa yang dia inginkan adalah kembali, tapi dia pusing, dia nggak tahu harus ngapain gitu. Ya, ini akhirnya dia sadar bahwa ini loh pelajarannya. Tapi sekalipun mungkin waktunya udah agak terlambat ya teman-teman, seperti itu. Tapi dia tahu bahwa nggak ada kata terlambat. Kalau dia ingin kembali, dia akan kembali. Karena ini nggak ada kayak semacam energi pihak ketiga atau lover lain, kayaknya nggak ada. Aku nggak ngebaca itu. Kayak ini lebih ke karmic partnernya tuh bukan orang, tapi lebih ke kesibukan orang-orang terdekat, keluarga, teman kerja, seseorang atau geng yang menghalangin dia untuk balikan sama kamu. Selalu menghalangin, kayak udah kumpul-kumpul sini aja, giliran mereka udah punya pacar kayak pergi gitu aja. Itu pelajaran yang didapat dari orang ini. Aku nggak tahu. Oh iya, aku mau ngingetin lagi, aku nggak tahu dalam oracle ini apakah kamu ada di posisi orang yang ditinggal orang dan mendapat pelajaran, atau janjian kamu ada di posisi ini ya teman-teman. Sorry, saya mau ganti lilin dulu. Lilinnya udah mau habis. Ya, terus tinggal 2 kartu lagi ya teman-teman. Kartunya sangat lucu sekali. I'm so grateful for my ex. Thank you. Next. Orang ini sepertinya udah mulai ditinggalkan sama orang-orang segengnya, entah itu teman-teman, entah itu keluarganya, udah nggak terlalu peduli karena mereka udah sibuk sendiri-sendiri. Atau ini juga berkaitan dengan seseorang yang mendapatkan bad influence ya, seseorang yang berpisah gara-gara dia ngikutin saran teman, bahkan mungkin bukan teman ya, mungkin teman sosmed yang bilang udahlah kamu putus aja, ini sama si itu aja, kamu dekat sama itu bla bla segala macam. Tapi setelah mereka putus, orang yang nyuruh putus itu kayak ngerasa kayak bodo amat, kayak nggak peduli. Justru mungkin mereka berharap kalian putus supaya karena orang itu pengiri. Hati-hati ya teman-teman sama circle kamu. Kadang-kadang kamu circle seseorang itu membuat kamu kayak muter-muter di tempat gitu aja gitu. Ini oke. Aku tahu ini. Jadi sorry, aku mau ngomong dulu. Jadi orang ini saat waktu dia merasa I love you when I saw you with someone, ini pasti di posisi kamu yang ditinggalkan itu merasa bahwa kamu ngelihat orang itu bermasalah, entah itu bermasalah beneran di luar ya, atau setelah kalian berpisah orang itu kelihatan kayak suka mau jalan sama orang, atau di sosmed kelihatan berdua sama orang, sehingga kayak nggak ada jalan kemana, kayak ya udah kamu memutuskan untuk jalanmu sendiri.
ini kata ini karena ini terjadi di masa lalu, tapi itu sebenarnya membuat dia frustrasi karena itu juga atas saran dari temannya ya, itu atas dasar dari saran-saran temannya atau orang terdekat dia untuk itu, sehingga ketika sekarang mungkin orang ini entah dimutasi atau itu mungkin naik jabatan ataupun itu, atau mungkin udah pindah pindah ke tempat yang lebih tenang atau lebih bagus, atau pindah rumah atau punya apartemen atau apapun itu, eh, dia merasa hidupnya tuh hampa. Sekalipun dia kelihatan kayak sibuk atau mungkin dia kelihatan ngedat sana sibuk, tapi dia hidupnya hampa. Menarik sekali bacaan ini. Eh, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari ini? Eh, sorry, ini nggak rapi. Kita lihat. Honestly, kejujuran. Kamu yang kamu yang berkaitan dengan orang ini merasa bahwa sorry, ini apa sih? Kamu yang berkaitan dengan orang ini akan merasa bahwa sebenarnya kamu sama dia itu bisa aja loh jalin hubungan lagi, asalkan dia tuh jujur, asalkan dia nggak bohong, asalkan dia nggak pura-pura nggak butuh, asalkan dia nggak apa ya nggak berusaha untuk bermain trik. Aku tahu waktu kalian mungkin jalan hubungan, orang ini kayak seolah tuh nggak peduli, orang ini terlalu banyak drama, tapi dramanya itu dalam artian dia dikasih tahu temennya untuk kayak playing hard to get gitu, playing hard to get itu kayak membuat sesuatu itu kayak sulit gitu. Misalnya kamu ngechat pagi, temannya nyuruh udah jangan balas cepet-cepet, ulur aja siang atau itu, biar dia terobsesi, biar dia yang ngejar sama kamu, tapi justru kamu akhirnya jadi sakit hati, terus mungkin kamu ninggalin orang ini ya. apalagi kamu ngelihat orang itu mungkin dekat atau kayak mesra di sosmed sama seorang, dan itu mungkin juga pengaruh dari temennya untuk manas-manasin kamu yang ngalamin ini mungkin akan relate dengan satu ini, atau janji kamu ada di pasti ini sehingga hubungan itu sebenarnya nggak berakhir, hubungan itu akhirnya berakhir karena nggak berhasil ya, karena menurut pendapatku dan pendapat banyak orang-orang yang dalam itu sebuah trik kotor. Itu adalah trik yang digunakan untuk oleh anak-anak ya. Jadi ketika seorang itu emang jalan hubungan yang baik, itu jangan sampai ngelakuin hal-hal seperti itu, jangan sampai membuat orang lain itu merasa sulit untuk menjalani hubungan, karena segala sesuatu yang buruk itu biasanya dipersulit, dan segala sesuatu yang baik, hubungan yang baik itu hubungan yang sangat jujur ya. Kalau cinta aja, nggak perlu tarik ulur, nggak perlu ngerasa nggak butuh biar dikejar-kejar, biar nggak perlu ngerasa kayak harus nyari seseorang buat biar manas-manasin kayak seperti itu ya teman-teman. Itu bukan sesuatu yang bagus, dan kayaknya orang itu udah nyadar bahwa itu sesuatu yang membuat dia akhirnya sadar bahwa itu sesuatu yang nggak bisa diandelin gitu. Karena kamu sebagai Empress Energy atau Fan Energy, orang yang dia tuh ingin jalan hubungan sukses. Ketika di satu pihak itu sekarang lagi frustrasi karena dia nggak tahu harus ngapain ya. Ketika orang itu nggak tahu harus ngapain, kamu sekarang mungkin lebih fokus untuk mengejar kesuksesan atau menata kehidupan. Jadi mungkin waktu itu kamu jalan hubungan dengan orang ini, hidupmu tuh sangat berantakan. Sekarang ini mungkin teman-teman yang ada sempat menjalin hubungan dengan orang ini, yang orang ini pengen balik sama kamu, itu kamu lebih memilih untuk nggak mikirin hal-hal lain ya. Maksudnya kamu memang udah nggak dendam, kamu udah nggak lagi emosi segala macam. Kamu lebih fokus untuk gimana nanti aku bisa bertahan hidup, misalnya mungkin naik jabatan, atau mungkin berdagang lebih keras, atau mungkin gimana menambah penghasilan, atau gimana kamu bisa menabung atau kayak semacam itu. Ini sukses. Apa ini? Peace. Dan kedamaian adalah hal yang kamu inginkan di tahun ini
nggak seperti tahun kemarin, tahun kemarin atau sebelumnya di mana kamu kayak jatuh bangun demi mempertahankan hubungan dengan seseorang, tapi orang itu selalu dengerin omongan orang ketiga ya, mungkin entah orang tuanya atau saudaranya atau teman-temannya untuk biarkan itu bubaran. Kamu sekarang memilih untuk hidup damai, sekalipun kamu mungkin kesepian ya, itu sesuatu yang ingin kamu inginkan. Aku tahu ini itu bukan berarti kamu nggak cinta lagi sama orang itu. Kamu mungkin masih sayang, nggak apa-apa kok. Tapi yang jelas kamu lebih memilih untuk menjalani hidup dengan apa adanya. Kamu mungkin mulai apa ya istilahnya, mulai sering kayak yoga, mungkin meditasi atau semacam itu gitu. Kamu udah nggak terlalu kayak ngejar-ngejar orang banget, dan kamu mungkin nggak terlalu pengen ngedate ya, karena kamu membutuhkan kedamaian yang kamu inginkan. Kamu membutuhkan hubungan yang kamu nggak merasa gelisah, karena percuma kalau kayak dulu lagi jalan hubungan tapi kamu kayak stres sendiri itu stres sendiri ngeliat gebetannya atau ngeliat pacarnya di sosmed masih goda-goda sini, komen-komenan sama orang yang lebih cakep dari kamu atau badannya lebih cakep, sedangkan mungkin postingan lu nggak pernah di-like, nggak pernah di komen. Seperti itu teman-teman, saya juga pernah ngalamin, jadi ngerti rasanya. Jadi ini adalah fase dimana teman-teman saat ini lebih menyenangin kedamaian. Mungkin teman-teman banyak di antara teman-teman yang lebih memilih untuk menyendiri ya, bukan berarti kesepian menyendiri, tapi memilih untuk berdamai. Kedamaian itu yang kamu inginkan ya dalam hidup. Apa pesan selanjutnya bisa kita capai dalam apakah kami juga service? Kamu berharap bahwa ketika nanti, tapi bagus rumah kayaknya, kamu berharap ketika nanti kamu bertemu dengan pasanganmu lagi, entah orang ini dengan energi yang baru ya, bukan energi yang lama yang menyebalkan gitu, atau kamu bertemu dengan new lover, kamu berharap bahwa kamu akan berpasangan dengan orang yang akan melayani kamu dengan sepenuh hati, bukan orang yang ogah-ogahan yang kayak hubungan sebelumnya di mana orangnya ogah-ogahan, orang yang mempersulit hubungan, ditanya pagi jawabnya malam, atau bahkan mungkin berhari-hari baru dibalas, atau enggak, bahkan mungkin cuma di-read doang gitu. Kamu ingin menjalin hubungan dengan orang yang sangat sama-sama memberi dan menerima. Kamu ingin seseorang yang lebih bisa membuat kamu happy, menyenengin kamu, melayani kamu, bukan sesuatu yang fisikal aja atau emosional, tapi dua-duanya sesuatu yang alam ini ya. Ini harapan kamu kayak di tahun ini, dan kayaknya kamu dapetin di tahun ini, karena kayaknya aku pernah ngasih bacaan di mana buat kamu yang selalu patah hati itu di tahun ini adalah kamu di mana kamu mendapatkan pasangan. Kayaknya aku udah sempat itu, mungkin teman-teman bisa ngecek di YouTube. Ini adalah cinta yang kamu dapatkan di tahun ini. Kamu akan mendapatkan cinta, entah itu orang baru atau orang lama dengan energi baru. Yang jelas kamu nggak akan mendapatkan perlakuan yang serupa seperti tahun lalu atau waktu-waktu sebelumnya dimana kamu kayak ngejar-ngejar tapi nggak jelas banget itu nasibnya, kayak seperti itu. Dan kemudian ketekunan membuat kamu menjadi, ya ini semacam ketekunan. Kamu tahu usaha akan berbalas ya nggak sih teman-teman. Ketika kamu ingin mendapatkan pasangan yang setia, ya kamu akan selalu memulai dengan dirimu sendiri. Ketika kamu ingin mendapatkan pasangan yang jujur atau melayani kamu dengan sepenuh hati, ya pastinya kamu akan mulai dengan dirimu sendiri. Kamu nggak mungkin kan menuntut orang untuk sempurna di saat kamu sendiri tuh nggak berusaha itu ya teman-teman. Dan humor, cerita cinta ini akan menjadi sebuah lelucon di masa depan, entah itu sama orang baru atau mungkin ya, aku nggak tahu nih benar atau enggaknya, atau mungkin ketika nanti kalian tuh ketemu lagi dengan orang ini, kamu yang di posisi ini ya, ketemu lagi dengan orang ini, kalian akan bercanda, kenapa ya aku dulu tuh nggak, si ini yang ngomong, kenapa ya aku dulu tuh nggak goblok banget sih udah dengan kamu, bla bla segala macam. Itu jadi lelucon kalian, bahan humoran gitu. Mungkin kalian berdua akan ngobrol soal itu tuh orang yang dulu kamu kejar-kejar, gara-gara orang itu kan kamu ninggalin aku kan, bla bla segala macam, kayak semacam itu teman-teman. Ini adalah bacaan yang baik untuk hari ini ya teman-teman. Tumben ini nggak ada semacam pihak ketiga, kayak ini bacaan yang sangat fresh. Dua orang yang berpisah
karena dicampurin oleh pihak ketiga. Dan ya seperti itu. Dan bacaan ini akan related dengan seseorang yang dia tahu dia udah ngelakuin kesalahan yang sangat fatal sekali teman-teman, karena terlalu dengan omongan orang itu akan selalu berakibat buruk, dan circle pertemanan yang buruk akan selalu menghasilkan sesuatu yang buruk juga. Menarik sekali bacaan ini. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang memang ditakdirkan untuk mendengarkan bacaan ini. Dan sekali lagi buat ngingetin bahwa kita harus ingat gambaran besarnya, karena nggak semua orang itu memiliki tingkat kedewasaan yang sama ya teman-teman. Kadang-kadang kamu tuh selalu lebih dewasa, orang itu mungkin kurang berpengalaman, nggak tahu cara memperlakukan orang lain, nggak tahu cara meminta maaf, atau itu sisi emosional itu kurang. Orang itu mungkin secara akademis tuh bagus, atau mungkin secara kepemimpinan di masyarakat bagus, tapi untuk urusan emosional, perasaan antara satu orang dengan orang yang dia sayang itu mungkin kaku nih, ini masalah gitu, jadi jarang dibahas. Kebanyakan orang akan menyalahkan, kalau orang itu memang cinta kenapa dia nggak datang, kenapa dia nggak itu. Biasanya kan orang kan selalu punya stigma seperti itu, tapi hidup itu nggak bisa dijalin dengan cuman dalam apa ya, sisi gelap dan terang doang, tapi ada banyak variabel yang teman-teman harus pahamin gitu. Jadi semoga bacaan ini bermanfaat ya, dan buat teman-teman selamat beraktivitas dan tetap semangat ya, jangan patah semangat tentang bacaan-bacaan seperti ini. Jika ini menimpa kamu, entah kamu di posisi ini yang pusing atau kamu di posisi ini yang ditinggalkan, sangat panjang sekali, tapi semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat beraktivitas.